Halo, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ke pembelajaran tematik tema 3 subtema 1 pada pembelajaran ke-6. Kali ini pembelajarannya melalui Zoom ya nak ya. Oke anak ustazah, sebelumnya kita telah mempelajari aneka pengelompokan benda berdasarkan bahannya, mulai dari kayu, benda yang berasal dari kayu ya nak ya, kemudian kertas, plastik, logam, kaca, dan karet. Nah, pada halaman ke-50 ini anak ustazah diminta untuk menyelidiki dari tiap-tiap benda berdasarkan bahannya. Nah, untuk itu kali ini karena dikerjakan secara berkelompok, jadi ustazah tidak meminta anak ustazah untuk mengerjakannya. Jadi kita skip atau kita lewati saja ya nak ya. Oke, lanjut ke halaman 51. Nah, ini kita jawab sama-sama ya nak ya. Sebelumnya ustazah ingatkan kembali bahwa musyawarah itu termasuk pengamalan sila keberapa nak? Ya, jawabannya yaitu sila keempat Pancasila. Diingat-ingat ya anak ustazah. Kemudian tujuan bermusyawarah itu untuk apa? Ya, jawabannya adalah untuk mencapai mufakat atau memecahkan masalah atau mencari solusi. Itu tujuan dari musyawarah. Nah, untuk itu di halaman 51 ini kita jawab sama-sama ya nak ya. Yang pertama, tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jawabannya adalah ya, keuntungannya dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cepat. Silakan ditulis ya anak ustazah. Kemudian nomor 2, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Bagaimana anak ustazah? Caranya yaitu dengan cara tidak memaksakan kehendak. Jadi apapun pendapat teman, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak boleh mencemooh ya, mengejek pendapat yang disampaikan, dan tidak boleh dipaksakan kehendak kita ya nak ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Apa yang terjadi nak? Jawabannya, maka tidak akan terjadi pertengkaran ataupun perselisihan. Jadi kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita juga mesti menghormati orang lain dulu ya nak ya. Dan terakhir, ceritakan pengalamanmu menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Nah, pada bagian soal terakhir ini tidak perlu diisi ya nak ya, karena tiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing. Jadi tidak perlu diisi. Kita skip aja ya nak ya. Nanti kapan-kapan kita praktek musyawarah kalau sudah tidak pandemi COVID-19 lagi. Oke, next selanjutnya. Setiap kelompok telah memilih benda, lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk suatu benda. Oke anak ustazah, pada halaman 52 ini berkaitan langsung dengan halaman 50 yang diminta untuk bermusyawarah dan hasilnya apa. Jadi ini kita lewati saja ya nak ya. Kita langsung ke halaman 53. Anak ustazah mesti bijak-bijak dalam melihat soal pembelajaran ya nak ya, karena tidak semua soal mesti anak ustazah kerjakan. Jadi halaman 53 sekarang anak ustazah diminta untuk menyebutkan nama benda apa, terbuat dari bahan apa, kemudian kelebihan bahan tersebut apa, dan kekurangannya juga apa. Nah, di sini sudah ustazah tulis ya nak ya. Pada nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 itu sudah ustazah kelompokkan. Yang nomor 2 itu ada buku tulis, ember, kaca, jendela, sepatu karet, dan sendok. Jadi sekarang tugas anak ustazah tinggal mencari kira-kira buku tulis ini terbuat dari bahan apa,
terus kelebihannya apa, kekurangannya apa. Jadi anak ustazah tinggal mengisi 3 kolom pada tabel tersebut ya nak ya. Yang ustazah tulis pada layar ini ya nak ya, jadi silakan ditulis di buku. Selanjutnya mari kita simak rekaman dari pembelajaran Zoom kita pada hari ini ya nak ya. Oke, selamat menyimak anak ustazah. Oke, ustazah hapus. Kita lanjut halaman 54. Nah, di sini juga sama ya nak ya. Halaman 54 ini dia dipilih salah satu benda. Sama kayak pada halaman 53. Jadi tidak perlu dikerjakan lagi ya nak ya. Nanti banyak. Ini sama, misalkan ustazah contohkan nomor 1 itu ustazah milihnya buku tulis. Oh, buku tulis ini warnanya warna kuning, ukurannya persegi panjang. Ini nak ya. Jadi misalkan nomor 1, benda yang ustazah selidikin itu bendanya buku tulis misalkan. Buku tulis. Warnanya, misalkan warnanya kuning atau coklat. Ukurannya persegi panjang. Ukurannya besar nak. Ukuran persegi panjang. Ukurannya besar, bentuknya persegi panjang. Boleh bebas ya nak ya. Nomor 2, fungsi benda. Coba, fungsi buku tulis untuk apa? Untuk menulis catatan ataupun latihan. Gitu aja nak jawabnya, nggak perlu panjang-panjang. Ya. Terus nomor 3, alasan memilih bahan tertentu untuk membuat benda. Nah, ustazah kan memilih bahannya buku tulis. Kenapa memilih buku tulis? Karena buku tulis ini digunakan sehari-hari. Seperti untuk belajar dan menulis. Gitu aja jawabnya, nak. Yang anak ustazah pahami saja ya, nak ya. Jawabnya nggak perlu panjang-panjang, asal pas anak ustazah paham. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat itu menyebutkan kelebihan bahan. Jadi bahan dari buku tulis ini terbuat dari apa nak? Dari kertas. Jadi kelebihan dari benda ini pertama buku ini memiliki bentuk yang minimalis dan mudah dibawa. Jadi buku tulis itu minimalis nak, mudah dibawa, ringan, seperti itu. Itu kelebihan bahan itu. Ringan dan mudah dibawa, singkat saja nak ya, nggak perlu panjang-panjang. Udah. Nomor 5, sebentar ya. Nomor 5, jadi menyebutkan kekurangan bahan. Jadi kekurangan buku tulis ini apa nak? Karena dia terbuat dari kertas, jadi jawabannya mudah rusak. Yang pasti buku tulis ini nak. Ya, boleh jawaban yang gitu sudah benar, tapi jawaban ustazah mudah rusak bila terkena air. Kita kan sering kalau sekolah anak ustazah sering bawa botol air minum, diletak di atas meja, kena buku basah deh. Jadi mudah rusak jika terkena air, bila terkena air. Kalau terkena api juga bisa terbakar. Jadi gitu ya nak ya. Mudah rusak bila terkena air atau api boleh. Oke, paham tuh mana ustazah sampai sini?
Oke, selanjutnya nak ya. Lanjut. Siap lanjut. Siap lanjut anak ustazah. Ya, pelajaran yang terakhir ya, muatan matematika. Ya, kita baca dulu ya nak ya sama-sama. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Itu ada gambarnya yang sebelah kanan anak ustazah ya, meterannya kayak gitu. Meteran gulung ini berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Berarti yang ukurannya lebih besar pakai meteran gulung ini ya nak ya. Meteran ini biasanya digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Jadi kalau mau mengukur pintu, jendela, nah pakainya meteran gulung atau meteran saku ini ya nak ya. Gambarnya seperti ini nah. Yang ini nak ya gambarnya. Nah yang Ustazah lingkarin. Nah. Lanjut, Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, jadi kita kerjakan yang ini, nak. Ustazah contohkan satu, nanti anak Ustazah kerjakan selanjutnya ya, nak ya. Oke, perhatikan. Kalau kemarin kita belajar tentang 2 meter 30 cm. Kemarin belajarnya seperti ini nak ya. 3 meter 22 cm. Masih ingat anak ustazah? Maka diubah. Diubah seperti ini. Maka titik-titik, ini titik-titik sentimeter. Patokannya sentimeter ya nak ya. Patokannya sentimeter ini. Ya, jadi meter ke sentimeter berapa nak? Turunnya 2 anak tangga. 100. Jadi 3 dikali 100 jawabannya 3 300. 300 cm ditambah sentimeter ini nggak perlu diubah. Jadi langsung aja tulis 22 cm. Jadi 300 ditambah 22 berapa? Kalau nggak bisa kita bikin jalan ke bawah. Nah, 0 tambah 2, 2. 0 tambah 2, 2. 3 turunkan. Oh, berarti di sini 322 cm. Oke? Sampai sini paham anak ustazah? Nah, pada soal ini kita membantu Siti menemukan ukurannya. Ini dibalik nak, yang ini ditulis. Nah, 322 jawaban ini sama ditulis seperti ini. Jadi 254 kira-kira berapa meter plus sentimeternya? Yang kita cari jawabannya yang seperti ini nah, yang ustazah lingkar ini nah. Nah, dibalik dia nak ya. Jadi Ustazah hapus dulu ya. Jadi caranya gimana? Kita lihat. Ini ada 254 cm. Perhatikan anak Ustazah. Oke. Oke. Di sini ada ratusan, puluhan, dan satuan ya nak ya. Ratusan, puluhan, satuan. 254 cm kita ubah ke meter sama dengan ini meter ditambah sentimeter. Sudah anak ustazah? Caranya gimana? Kita ambil patokan 2 ini nak. Karena ini menempati ratusan dan ini puluhan. Bagi 2 ya. Jadi 2 cm ke meter jawabannya 200. Yang ini 54.
Sudah anak Ustazah? Halo? Jadi 2 itu 200-an. Oke, sudah. Jadi karena diubah ke meter lagi, ditulis lagi nak. 2 ini karena sentimeter ke meter itu naik, jadi dibagi 100. Ini jadi 2, ini plus 54. Nah, paham itu mana Ustazah? Ini 2 meter, ini 54 cm. Jadi yang ditulisnya ini. Ini 2, ini 54. Jadi 2 meter plus, kelihatan enggak tuh Ustazah? 2 meter plus 54 cm. Jadi meter ke centimeter itu jawabannya 2 dikali 100 dapatnya 200 dan 54 ini tetap ya nak ya. Jadi 200 ditambah 54 hasilnya 254. Nah, seperti itu ya nak Ustazah ya. Fahim tuh mana Ustazah? Beneran Fahimna. Jadi dipecah dulu ya nak ya, karena itu sentimeter ke meter berarti dibikin dulu 200 plus ditambah 54 cm. Karena sentimeter ke meter itu dia naik berarti dibagi 100. Jadi 200 dibagi 100. Jadi sentimeter ke meter berarti dapatnya 2 meter plus 54 cm. Sama aja. Jadi kita tuh dibalik, nak belajarnya dibalik. Kalau kemarin soalnya gini, 2 meter 54 cm. Ini soal kemarin. Kita ubah ke berarti kalau ke sentimeter, meter ke sentimeter 2 dikali 100 dapatnya 200 ditambah sentimeter ke sentimeter tetap ya 54. Pinter. Tinggal kita tambahin 200 ditambah 54 berapa nak? Nah, 200 ditambah 5. Nah, dapatnya 254 cm. Jadi sama ya jawabannya? Sama ya nak ya, ini jawabannya 254. Jadi seperti itu ya nak Ustazah ya. Bisa? Bisa. Coba nomor 2. Kira-kira apa jawabannya? Good job. Jadi langsung saja ya nak ya. Ini ya, pinter. Boleh diisi langsung kalau sudah paham. Tapi itu cara cepetnya ya, nak ya. Jadi anak ustazah langsung ngambil titik poinnya mana ratusan, mana puluhan, mana satuan. Tapi inget-inget jalannya ya, nak ya. Jangan langsung nebak. Siapa tahu nanti beda ya. Yang pasti anak ustazah hafal jalannya ya, nak ya. Oke, boleh diisi. Nah, selanjutnya boleh anak ustazah kerjakan sendiri ya, nak ya. Oke, dikerjain sendiri ya, nak ya. Dari yang C, D, dan E ini juga, duh mana sih ini? Nah yang ini juga sama, sampai sini. Jadi silakan dikerjain dari yang C, yang E-nya. Itu ditanya 400 cm dan meter, berarti patokannya gini mbak. Nah, sentimeter ke meter kan nggak perlu diubah. Jadi sentimeter ke meter dibagi 100 jawabannya adalah, saya bantu jawab ini nak ya, 4 meter dan ini 0. Dibikin 0 saja nak. Karena kalau ditambah hasilnya nanti beda. Satu aja. Oke.
Jalannya. Jadi gini, 400 cm sama dengan ini diubah ke meter ya, Nak ya. Titik-titik meter ditambah titik-titik sentimeter. 400 cm ke meter yaitu 400 dibagi 100 dapatnya 4 cm ke sentimeter kan nggak bisa lagi diubah, Nak. 0 0 ini 0 cm berarti tidak perlu turun lagi, jadi tetap satuannya cm. Jadi 4 tambah 0 4 meter. Apakah satu aja nolnya, Kak? Ya, karena 400 ratusan ini milik 4, Kak. Jadi dia tuh milik 4 ini. Kalau dia 420 berarti 20-nya itu masuk ke sentimeter. Tapi kalau semuanya 0, 400 berarti 4 ini ngikuti dari ratusan. Karena setiap dari sentimeter ke meter ini itu kan turun. Meter ke sentimeter itu turun, jadi dikali 100. 4 dikali 100, jawabannya 400. Jadi ditambah 0 saja, dibikin 0 ya, Kak ya. Oke, paham tuh mana Ustazah? Ustazah hapus ya ini ya. Oke. Nah, sampai ini juga. Ini lihat nak ya yang ini. Tuh, mana ini? Jadi, oke. Ini patokannya ini nak ya. Lihat. Nah, kalau yang ini yang diperlukan misalkan 250 ini. Kita lihat. Oke, sampai sini ya Nak Ustazah ya. Paham ya? Nah, sama kayak nomor 3 ini. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Kira-kira yang mana, anak Ustazah? Meter ke sentimeter kira-kira berapa? Berapa? Siapa itu yang jawab? Pinter, 200 cm. Seperti itu, Nak ya. Oke, syukran, Nak Ustazah. Sampai sini ya, Nak ya, pembelajaran kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Berarti, nah ini. Udah, Mbak Caca udah? Ya, insya Allah nanti Zoom, tergantung pembelajarannya ya, Nak ya. Nanti, belum selesai. Belum selesai. Jadi siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Belajar apa saja kita tadi, Nak? Angkat tangan, siapa Ustazah? Saya, kayak itu. Ustazah, kakak ini, sebutkan namanya. Apa Kak Ugi? Mbak Zaki harus dulu. Ayo Kak Ugi. Mm-mm. Terus, berarti kita telah belajar tentang nama-nama benda. Bendanya terbuat dari bahan apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya apa saja? Terus matematikanya tadi belajar apa anak kita?
Iya, pinter. Terus kita belajar matematikanya tentang satuan panjang. Masih ingat kilometer, hekta? Good job. Itu pelajaran kelas 2, Mbak ya, Kak ya. Jadi kita tinggal mengulang kembali dan memasukkannya dalam operasi penjumlahan. Seperti itu. Oke, syukron anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Jadi apa yang belum kita diisi tadi diisi ya nak ya. Yang belum kita kerjakan, yang matematika tadi kerjakan. Itu saja. Halo anak ustazah. Oke, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba sekalian kita menutup pembelajaran dengan baca doa. Ingat anak ustazah kalau doa penutup pembelajaran masih ingat? Allah. Ayo. Istidadan lid doa arjulus murad bis Allah. Humma sauda ma'allamtanahu. Suaranya mana? Farzuqhu ilai. Tangan anak ustazah mana kalau berdoa? Ilai ma tunzinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina azabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, syukran anak ustazah atas pembelajaran hari ini. Semoga anak ustazah semakin lebih paham lagi dan tetap semangat belajar di rumahnya ya nak ya. Oke, syukran anak ustazah. Dadah, assalamualaikum. Boleh boleh leave meeting ya nak ya.